Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Ramadhani, kelas 2A tingkat 2, Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pramunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan terapi uap dengan minyak kayu putih terhadap bersihan jalan nafas tidak efektif pada penderita ISPA. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa infeksi saluran pernafasan akut atau disebut dengan ISPA merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak. Menurut World Health Organization 2012, memperkirakan insidensi ISPA di negara berkembang sekitar 0,29% atau 151 juta jiwa dan negara industri 0,05% atau 5 juta jiwa. Kemudian, ISPA adalah infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan, baik saluran pernafasan bagian atas maupun saluran pernafasan bagian bawah. Nah, adapun gejala yang terjadi pada penderita ISPA yaitu panas, tenggorokan terasa sakit, atau tenggorokan nyeri pada saat menelan, pilek, batuk kering, dan juga berdahak. Infeksi saluran pernafasan akut kebanyakan disebabkan oleh virus Mycoplasma, kecuali epizootis akut. Organisme Streptococcus dan difteri merupakan agen bakteri utama yang mampu menyebabkan penyakit faring primer. Nah, walaupun ada banyak hal yang tumpang tindih, beberapa organisme lebih mungkin menimbulkan sindrom pernafasan tertentu daripada yang lain, dan agen tertentu mempunyai kecenderungan lebih besar daripada yang lain untuk menimbulkan penyakit yang lebih berat. Adapun masalah-masalah yang sering dialami oleh anak yang menderita ISPA yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas, hipertermi, perubahan nutrisi di mana kurang dari kebutuhan tubuh, cemas, dan kurangnya pemenuhan informasi menurut Nelson 2012. Kemudian masalah utama yang sering muncul yaitu masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Untuk mengurangi kemungkinan yang dapat meningkatkan potensi anak terkena ISPA, maka diperlukan beberapa upaya pencegahan. Secara umum yang dimaksud dengan pencegahan yaitu mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum terjadi. Yang pertama, pencegahan tingkat pertama merupakan usaha sungguh-sungguh untuk menghindari suatu penyakit atau tindakan kondisi kesehatan yang merugikan melalui kegiatan promosi kesehatan dan juga tindakan perlindungan. Kemudian pencegahan tingkat 2 yang mencakup deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Kemudian pencegahan tingkat 3 dapat dilakukan dengan cara mencegah jangan sampai penderita mengalami cacat atau kelainan permanen. Menurut Gabriel dalam jurnal SUSI tahun 2020 mengenai terapi uap air dan minyak kayu putih terhadap bersihan jalan nafas anak usia balita 3-5 tahun pada penderita infeksi saluran pernapasan akut, yang dimana salah satu upaya untuk mengatasi hidung tersumbat dapat dilakukan dengan cara pemberian obat secara dihirup. Obat dapat dihirup untuk menghasilkan efek lokal atau sistemik melalui saluran pernafasan dengan menghirup menggunakan uap, nebulizer, atau aerosol semprot. Terapi uap menggunakan SOP menurut Pujiningsih dan Musniati 2016 yaitu dilakukan dengan memberikan 5 tetes minyak kayu putih ke dalam air panas sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore selama 10-15 menit dengan posisi Fowler. Sedangkan untuk mengukur bersihan jalan nafas menggunakan lebar observasi dengan melihat adanya pengeluaran sekret frekuensi pernafasan, pola nafas menurut
PPNI Standar Luaran Keperawatan Indonesia edisi 1 2016. Maka untuk penerapan terapi uap dengan minyak kayu putih terhadap bersihan jalan nafas tidak efektif pada penderita ISPA, mari kita lihat video kali ini. Siapkan air, kemudian masak sampai mendidih. Siapkan baskom, lalu tuang air panas ke dalamnya. Baik, penerapan terapi uap dengan minyak kayu putih menggunakan SOP, di mana pertama-tama kita siapkan baskom dengan air panas, kemudian ada minyak kayu putih. Nah, di sini apabila tidak terdapat minyak kayu putih, maka bisa menggunakan My Baby. Kemudian ada handuk. Nah, siapkan minyak kayu putih, lalu tuangkan ke dalam baskom sebanyak 5 tetes. Kemudian kita bisa lihat ada minyak kayu putihnya. Lalu kita bisa menghirupnya seperti ini. Atau bisa juga menggunakan handuk, lalu lakukan hal seperti ini. Dilakukan selama 10-15 menit dengan pagi dan sore. Baik, untuk penerapan ini bisa kita lakukan sesuai dengan kenyamanan. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.